Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang di Bung Tommy Channel. Jangan lupa untuk like YouTube dan klik tulisan subscribe untuk membantu Bung Tommy Channel. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah atas limpahan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua diberikan kesehatan untuk berkarya dan berkreasi kembali bersama saya Muhammad Tommy Adrianto di Bung Tommy Channel. Nah, pada kali ini saya akan membuat suatu konten membahas tentang seorang Mike Tyson. Mungkin semua orang sudah tahu, apalagi teman-teman semua tahun 90-an pasti tahu siapa itu Mike Tyson. Mike Tyson itu adalah seorang petinju legendaris, yang mana petinju ini petinju yang paling ditakuti oleh petinju-petinju lainnya. Mike Tyson adalah seorang petinju yang berprestasi sekaligus yang kontroversial yang ada di dunia tinju dalam sejarah. Dan mungkin waktu saya zaman kecil Mike Tyson bermain itu adalah suatu kewajiban untuk menonton Mike Tyson bertanding di dalam ring tinju. Nah, bahkan rela menunggu dan mengantri lama untuk melihat Mike Tyson, meskipun pada saat pertandingan Mike Tyson hanya mampu menyelesaikan lawan-lawannya tidak sampai satu ronde. Dan meskipun hanya sesingkat itu, Mike Tyson memberikan suatu daya tarik yang besar, yang luar biasa bagi dunia tinju. Bahkan yang tidak suka tinju tahu siapa itu Mike Tyson. Nah, mungkin teman-teman semua akan saya ajak untuk melihat bagaimana profil dan biografi tentang Mike Tyson. Saya ajak teman-teman semua untuk melihat channel saya. Silahkan. Michael Jarrett Tyson atau dikenal dengan nama Mike Tyson adalah seorang petinju profesional kelahiran New York 30 Juni 1966. Mike Tyson menjadi juara dunia termuda tinju kelas berat setelah mengalahkan Trevor Berbick pada usia 20 tahun 5 bulan. Silver Beton yang menjadi julukannya mampu menggabungkan 3 sabuk juara dunia versi IBF, WBC dan WBA. Tyson adalah salah seorang petinju paling ditakuti karena kebrutalannya. Hal itu semakin diperkuat dengan lambang tato di wajahnya. Awalnya Mike Jarrett Tyson memang seorang berandalan. Dia sempat masuk penjara saat masih anak-anak dan sempat pula dikeluarkan dari sekolah. Namun nasibnya berubah ketika bertemu dengan pelatih tinju terkenal Cus D'Amato. Karena melihat potensi Mike, dia pun mengeluarkan Mike dari sekolah anak-anak nakal dan melatihnya. Pada akhirnya karir Tyson memang cukup bersinar di atas ring tinju. Dia berhasil menyabet berbagai gelar dalam berbagai kejuaraan. Namun sayangnya hal tersebut juga dibarengi dengan berbagai kontroversi dan masalah. Tyson mengalami banyak masalah baik dalam hal pernikahan maupun kehidupan pribadi. Pernikahan Tyson, istrinya pertama yang pada dasarnya memang kurang harmonis, senantiasa diwarnai dengan kekerasan dalam rumah tangga. Pada akhirnya solusi yang ditempuh adalah perceraian. Setelah itu Tyson menikah lagi. Dari pernikahan ini Tyson mendapatkan beberapa anak. Sayangnya pernikahan ini pun tidak bertahan. Selain masalah rumah tangga, Tyson juga masih harus menghadapi berbagai masalah dengan pihak luar. Tyson dikabarkan dicurangi oleh Don King dan Bill Clinton yang saat itu memanajerinya. Kontrak dengan Tyson dikabarkan dimanipulasi sehingga mengakibatkan kekecewaan Tyson. Hal ini akhirnya menimbulkan perpecahan di antara mereka. 27 Januari 1992, Tyson diadili karena tuduhan perkosaan terhadap peserta pertandingan Miss Black America tahun 1991. Tyson dinyatakan bersalah dengan dijatuhi hukuman penjara selama 3 tahun. Selama 3 tahun itu pula Tyson terpaksa vakum bertanding karena mendekam di sel tahanan. Setelah keluar dari penjara, Tyson memutuskan untuk memeluk agama Islam. Islam adalah agama yang dipelajarinya selama dalam penjara. Akhirnya Tyson berubah nama menjadi Malik Abdul Aziz. Setelah itu dia pun melanjutkan karir bertinjunya.
Tyson memang mengawali karirnya dari titik nol. Bermula dari masa anak-anaknya yang suram, dia pun bertemu pelatih yang akhirnya melatihnya dari seorang berandalan menuju petinju amatir yang kemudian menjadi seorang petinju profesional. Mike Tyson bertanding secara profesional pertama kali pada tanggal 6 Maret 1985 di Albany, New York. Ia menang di ronde pertama. Ia kemudian bertinju 15 kali lagi di 1985, memenangkan semua pertandingan dengan KO dan hampir semuanya di ronde pertama. Ia bertanding 12 kali di 1986, melejit dalam peringkat para petinju dan menarik perhatian media massa. Pada tanggal 22 November 1986, Tyson mendapat kesempatan pertama untuk meraih gelar melawan Trevor Berbick untuk kelas berat versi WBC. 2 ronde kemudian, pada usia 20 tahun, Tyson menjadi juara dunia kelas berat termuda di dunia. Di tahun 1987, Tyson mempertahankan gelar melawan James Bone Crusher Smith pada tanggal 7 Maret di Las Vegas, Nevada. Ia menang angka dan menambahkan gelarnya WBA milik Smith menjadi koleksinya. Tyson mania meledak di media massa. Ia mengalahkan Pinklon Thomas di bulan Mei dengan KO pada ronde ke-6. Pada tanggal 1 Agustus, ia merebut gelar IBF dari Tony Tucker dengan menang angka untuk menjadi juara tinju dunia kelas berat sejati. Setelah itu, ia hanya bertinju sekali lagi di 1987 melawan juara Olimpiade 1984 Tyrell Biggs di bulan Oktober. Menang KO di ronde ke-7. Tyson bertanding 3 kali di 1988 melawan petinju veteran dan mantan juara kelas berat Larry Holmes pada 22 Januari dengan kemenangan TKO ronde ke-4. Melawan Tony Tubbs di Tokyo di bulan Maret, KO ronde kedua, dan melawan Michael Spinks yang diramalkan menjadi lawan berat Tyson pada 27 Juni justru tersungkur KO hanya dalam 90 detik pada ronde pertama. Selama 1989, Tyson hanya bertanding 2 kali melawan Frank Bruno, di mana ia menang di ronde kelima, dan melawan Carl Williams di bulan Juli dengan KO di ronde pertama. Pada 1990, Tyson kehilangan orientasi. Kehidupan pribadinya kacau balau dan ia tidak berlatih dengan baik. Dalam sebuah pertarungan pada 11 Februari dengan petinju yang tidak terkenal, James Buster Douglas, ia kalah dengan KO pada ronde ke-10. Meskipun pada ronde ke-8 manajernya memprotes wasit karena hitungan yang terlalu lambat. Akibatnya Tyson kehilangan sabuk juaranya yang direbut Douglas. 2 pertarungan berikutnya dalam 1990 membangkitkan rasa percaya dirinya ketika ia menang dengan KO dalam ronde pertama. Pada 1991, Tyson bertarung dengan Donovan Razor Radok 2 kali sekali pada bulan Maret dan kemudian Juni. Pertarungan ini sangat kontroversial karena Tyson berulang mengejek lawan mainnya dengan sebutan bencong, namun pertarungan ini akhirnya dimenangkan oleh Tyson. Sekitar tahun 1999, sejak keluar dari penjara, karir Tyson mulai merosot. Tyson seringkali melakukan pelanggaran selama pertandingan. Umpatan dan ejekan adalah hal biasa dilakukan Tyson untuk menjatuhkan mental lawannya. Karena hal ini juga dia sering mendapat teguran dan skors, baik dalam hal larangan bermain maupun sekedar pengurangan nilai. 11 Juni 2005, karir Tyson benar-benar habis ketika dia memutuskan untuk mengundurkan diri pada ronde ke-7. Dia frustasi karena kesulitan menguasai McBride yang dianggap ringan. Pada puncak frustasinya, Tyson menanduk lawannya secara sengaja sehingga nilainya dipotong 2 angka oleh wasit Joe Cortez. Setelah pertandingan ini, Tyson mengumumkan pengunduran dirinya dari tinju dunia. Itulah tadi sekilas informasi profil dan biografi tentang Mike Tyson, seorang petinju dunia yang dikenal pada tahun 90-an. Saya Muhammad Tommy Adrianto dari Bung Tommy Channel. Sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.